di mikrotik. Firewall bertujuan untuk melindungi router ya. Jadi ini definisi firewall untuk mikrotik ya. Firewall bertujuan untuk melindungi router dan klien dari akses yang tidak diinginkan. Jadi kalau mikrotik itu seperti ini ya, ini adalah mikrotik, terus mamanya di sini ada PC-PC di belakangnya. Terus ini internet. Ini ada router OS. Router OS. Jadi firewall-nya ada di mikrotik ini melindungi pertama adalah router dan klien-klien di belakangnya. Firewall diimplementasikan dalam mikrotik melalui fitur filter dan NAT. Jadi ada fitur di mikrotik yaitu filter dan NAT. Dua ini ya. Filter dan NAT. Yang pertama yaitu firewall filter. Rule, aturan main di dalam membuat filter di firewall. Adalah cara untuk memfilter paket dilakukan untuk meningkatkan keamanan jaringan, mengatur flow data dari ke klien ataupun ke router. Firewall dan router berisi satu atau lebih rule perintah yang bekerja dalam prinsip if then else, jika maka. Di sini ini adalah detection. Sedangkan then-nya di sini adalah action. Makanya firewall itu ada yang menyebutnya sebagai IDS, Intrusion Detection System. Jika deteksinya berhasil, maka dia akan melakukan apa? Ya, kita mau ngedrop paket dan sebagainya. Tidak akan bekerja jika deteksinya tidak berhasil. Rule ini bertujuan disusun dalam chain semacam area kerja. Ada chain yang secara otomatis akan dikunjungi dan ada chain yang dibuat secara manual atau custom chain. Chain di filter nanti ada 3 ya. Chain input, output, dan forward. Detailnya akan kita pelajari di belakangnya. Pembacaan rule filter dilakukan dari atas ke bawah secara berurut. Jadi dicek dulu if, yang atas dulu if, then else, if, then else, if, then else. Akan dicek secara berurut. Jika kita salah menempatkan rule, maka kadang-kadang juga tidak sesuai yang diharapkan. Jika melewati rule yang kriteria sesuai, akan dilakukan action yang ditentukan. Jika tidak sesuai, maka akan dianalisis ke baris berikutnya. Terdapat 3 chain yang dilewati secara default oleh traffic, yaitu input, output, dan forward. Penjelasannya lengkapnya seperti ini. Kalau input itu menuju router. Ya, input itu menuju router, menuju router. Kalau forward ngelewati ya, ini ngelewati dari luar ke luar router, dari luar router ke luar router. Jadi ngelewat saja, forward itu lewat saja. Sedangkan output itu dari router keluar. Ya, ini intinya. Kalau kita salah menentukan atau memilih ya chain ini, maka kadang-kadang kita tidak berhasil mendeteksi. Contohnya kita mau ngeblok ping ke router, ternyata kita pilih forward, nggak akan berhasil. Kenapa? Karena kalau ngeblok ke router, berarti ini harusnya chain input, nggak boleh forward. Kalau kita blokir internet, klien seseorang tidak boleh berinternetan, ya berarti harus forward. Karena internetan itu anggaplah ini dari klien menuju ke internet. Nah ini forward. Kita nggak boleh salah ya. Jadi kalau kita mau blokir orang untuk berinternetan itu forward chainnya.
Sedangkan pre-routing sama post-routing tidak ada di filter, nanti adanya di Mangle. Mangle termasuk yang advance kita tidak pelajari di awal ini. Ini adalah ketika kita buat rule ya di Mikrotik. Di sini ada general, ya, advance, extra, action, statistik. Nah, 3 ini adalah antara if sama then, sampai then. Di sini ya, itu adalah untuk detection. General, advance, extra itu adalah untuk detection. Sedangkan then actionnya di sini, jika dia memenuhi maka dia akan melakukan aksi. Saya akan tunjukkan sebentar kalau di Mikrotik ya. Nah ini saya tunjukkan IP firewall. Di sini implementasinya itu filter dan NAT ya. Implementasinya itu filter dan NAT tadi yang kita pelajari. Kita masuk ke filter dulu. Ketika membuat new rule di sini ada namanya general, advance, extra. General, advance, extra ini itu diantara if dan then detectionnya ya. Mengenali paketnya itu di sini 3 ini. Sedangkan kalau dia sudah mengenalinya, dia mau melakukan apa? Accept, drop atau yang lainnya. Ya, ada yang resen. Kenapa? Silakan. Ada yang resen? Suaranya nggak jelas? Pencet Pak, maaf. Oh ya, oke. Jadi ada action di sini ya, nanti ada penjelasannya. Kita lanjutkan ya. Sedangkan statistik berisi statistik seperti ke beberapa KB. Kalau paket itu berhasil, maka di sini ada statistiknya ya. Berapa paket yang di drop dan sebagainya. Kalau enggak statistiknya enggak ada paket yang lewat, berarti rule kita itu salah, enggak bekerja. Di sini ada kondisi yang general ya, dia dari mana ke mana ya. Source address ini dari mana ke mana, terus ini protokol, terus ini source port, destination port dan seterusnya, terus interface ya. Ini pernah kita pakai ketika kita membuat NAT ya. Buat NAT itu kita biasanya pakai chain SRC NAT terus out interface. Ikuti saja, nanti kita akan coba praktekkan. Sedangkan action di sini ada accept, ada drop, ada log, ada reject dan seterusnya. Drop adalah traffic yang memenuhi kriteria if akan dibuang, tidak dilewatkan. Jadi kalau ada orang yang melewati router, ya, itu kalau di drop itu benar-benar paket itu dibuang ya. Ini kasar. Jadi kalau ada orang yang melewati atau menuju router, dia mau berkomunikasi dengan router, itu di drop. Berarti langsung dibuang tanpa ada balasan surat ya. Reject ini sama juga, yaitu paket yang akan menuju atau melewati router itu ditolak ya. Tapi bedanya dengan drop, ini ketika dia menuju router mamanya, dia akan dikasih surat balasan ya. Oh maaf, Anda tidak diizinkan. Nah, seperti itu. Masih ada unggah-ungguhnya ya. Reject ini lebih sopan. Kalau drop itu nggak sopan, maksudnya langsung di drop gitu aja. Jadi nggak ada peringatan. Accept berarti boleh lewat, diizinkan, sedangkan log adalah untuk mencatat ya aktivitasnya. Terus ada action add address list. Add address list ini berarti dimasukkan ke daftar hitam atau daftar putih, blacklist atau whitelist.
Jam ini digunakan untuk custom chain ya. Ini untuk advance. Kalau kita punya chain khusus maka ketika ada paket yang melewatinya dia akan dilompatkan ke chain tertentu ya. Kalau passthrough itu tidak melakukan apa-apa, digunakan untuk meriksa apakah rule if dan terpenuhi atau tidak. Biasanya passthrough ini digunakan untuk bandwidth management ya. Bandwidth management. Dia cuma sebagai penanda saja. Penanda terus nanti akan diproses oleh rule berikutnya. Apakah dia ditekan bandwidthnya atau ditolak dan sebagainya. Terus ada target. Dulu ketika kita belajar TCP, itu mensyaratkan handshake atau jabat tangan ya. Ketika ada orang mau berkomunikasi dengan router kita, dia akan melakukan sync. Tetapi ketika sync-nya itu tidak pernah establish karena seperti sync float ya, karena virus dan sebagainya, maka router ini bisa digunakan untuk membuat tangan palsu. Kalau ada orang yang nge-sync lebih dari 5 kali berurut-urut, tapi dia tidak jadi ya, dia ngulurkan tangan tapi ternyata tidak niat baik ya, tidak niat baik, ternyata dia menarik diri ya, maka router bisa melakukan target, membuat tangan palsu. Ya, ini salah satu trik untuk menghindari DOS dari sync float ya, sync float. Ini belum ada yang pernah ngangkat menjadi skripsi ini. Ya, membuat menangkal DOS di Mikrotik dengan Tarbit itu belum ada yang ngangkat untuk di UNESA ya. Makanya barangkali nanti ada yang mau ngangkat. Retun mengembalikan chain ke pemanggilnya. Berikutnya ada strategi firewall. Drop beberapa, kemudian accept all. Ini adalah firewall longgar ya. Ini biasanya menggunakan blacklist ya. Drop beberapa, drop yang ada di blacklist, lalu sisanya terima semuanya. Model firewall seperti ini biasanya diterapkan di ISP ya. ISP itu kalau terlalu ketat itu nggak laku ya. Semuanya diblokir gitu. VPN nggak boleh, buka YouTube nggak boleh, ya nggak laku-laku kalau model ISP model gini. Makanya ISP itu biasanya ngedrop yang di blacklist saja, beberapa ya. Blacklist itu kan nggak banyak. Mungkin yang nggak boleh itu pornografi ya, di blacklist. Terus apalagi di blacklist ya, yang masuk blacklist. Baru sisanya boleh semuanya. Ya. Ini longgar. Seperti hukum makanan. Makanan itu kalau di Muslim itu kan hukum asal makanan itu mubah. Mubah itu boleh, kecuali yang dilarang. Contohnya babi, ya kan, binatang bertaring. Nah, berarti itu kan konsepnya itu semuanya boleh, kecuali yang di blacklist, yang dilarang. Ini konsep firewall yang longgar. Ada juga yang konsepnya itu accept beberapa, kemudian drop all. Accept beberapa ini berarti whitelist. Dia accept beberapa ini whitelist. Boleh lewat yang masuk whitelist ya, boleh lewat kalau masuk whitelist. Kalau tidak ada di daftar putih, dia di drop all. Nah, ini cocoknya di data center. Data center semuanya nggak boleh lewat kecuali yang diizinkan. Contohnya yang diizinkan itu port 80, port 443 sama port 22. Wes 3 itu aja, sisanya drop semuanya. Berarti mau ngapain nggak bisa ya, kecuali yang masuk di whitelist. Nah, yang ketat-ketat ini cocok untuk kalau untuk server ya, untuk data center dan sebagainya. Strategi ini perlu kita terapkan ya ketika kita menerapkan di sebuah kantor. Kantor saya itu enaknya pakai mana ya, yang ketat atau yang enggak gitu. Seperti UNESA itu ada 2 ya. Di UNESA itu ada 2 untuk distribusi. Jadi ini internet. Di sini ada firewall. Ini untuk distribusi. Distribusi itu berarti ke fakultas, ke jurusan-jurusan. Terus ada yang ke data center.
Jadi ini menggunakan dua aturan. Ini data center ya, data center. Terus sedangkan ke user, klien mahasiswa, dosen dan sebagainya. Kalau model kayak gini, dia juga punya data center dan dia juga dipakai untuk user. Maka bisa firewall menggunakan dua sekaligus ya. Nanti dipisah rule-nya. Yang ke arah klien menggunakan konsep longgar, sedangkan ke arah server ketat. Bisa saja ini menggunakan dua firewall sekaligus juga boleh ya. Tergantung manajemennya, apakah menggunakan dua firewall atau satu firewall. Routernya digandeng atau dipisah. Ya. Biasanya sih dipisah ya. Router distribusi sama router ke arah server itu biasanya ada dua. Bandwidth-nya pun, manajemen bandwidth-nya pun berbeda. Ya. Kalau ke arah server di loss, kalau ke arah user diatur. Ini rule yang berbeda. Selain filter, tadi kan ada filter ya. Ada namanya firewall NAT, Network Address Translation. Ini kita pakai kemarin ketika kita yang ngambil kelas Jarkom sebelumnya ya, yang di kelas saya. Itu kita pakai NAT. Di mana NAT ini menopengi atau merubah IP private menjadi IP public miliknya ISP ya. Supaya IP kita itu yang diberikan ISP itu bisa di-share ke klien. Jadi kan gini, ada ISP. ISP itu kadang-kadang ngasih IP ke kita ya. Nah, kalau ISP broadband yang murah-murah itu IP-nya cuma satu ya. Harusnya bisa dipakai cuma satu user ya, satu user. Tetapi kita share nih ke router ya, IP-nya dipasang di interface out, terus di-share ke klien di interface kedua. Lah klien ini menggunakan IP private. IP private ini nggak bisa internetan kecuali di NAT. Nah, ini di NAT. Ditopengi ya, ditopengi. NAT juga menggunakan aturan seperti firewall filter, urut dari atas ke bawah. Ada dua jenis NAT berdasarkan chain-nya, yaitu source NAT yang akan kita praktekkan hari ini ya. Ini source NAT, dan destinat. Destinat ini nggak kita praktekkan hari ini karena ini agak kompleks. Jadi chain, kalau filter tadi ada tiga ya. Kalau filter ya, ini kalau filter ada tiga: input, output, dan forward. Kalau NAT itu ada dua: source NAT, dan destination NAT. Ini chain-nya ya. Jadi filter ada tiga, NAT ada dua. Nanti ada mangle itu sampai 5 ya. Kita fokus di source NAT. Ya, kita fokus di sini ya. Source NAT itu actionnya ada dua macam ya. Source NAT itu action yang sering digunakan ada dua ya, ada masquerade dan ada source NAT. Kapan kita menggunakan masquerade? Masquerade itu artinya menopeng. Jika ISP kita itu memberikan ke kita itu IP-nya cuma satu atau pakai DHCP ya, DHCP-nya IP-nya berganti-ganti, maka cara menopengi atau ngenat ini kita kebanyakan pakai masquerade. Wah, IP-nya gonta-ganti. Wes pokoknya berapapun IP yang diberikan ISP, pokoknya saya topengi ke interface yang nyolok di ISP. Masquerade. Saya wes percaya pokoknya tak topengi berdasarkan interface out gitu kan. Tapi bagaimana jika ISP itu yang seperti ISP dedicate, kadang-kadang kita dikasih IP public lebih dari satu. Contohnya kadang-kadang kalau kita langganan Astinet, sekarang itu Astinet itu dikasih /9. Ini IP yang bisa dikelola itu 5 IP public. Maka kalau kita menggunakan masquerade itu rugi. Karena apa? IP-nya ada 5 ya. Nah, maka 5 itu bisa diatur. Namanya kita punya IP public 5 ya. 1,
Ini yang pertama kita gunakan untuk nopengi internet normal ini browsing ya. 443 sama 443 sama 80 itu pakai IP yang pertama. IP yang kedua pakai email. Yang ketiga mungkin untuk game. Yang keempat itu untuk apa dan seterusnya ya. Ini jadi nopenginnya itu benar-benar satu-satu. IP pabriknya itu digunakan satu-satu sesuai keinginan kita ya. Itu pakai Sosnat. Yang sederhana ya hari ini yang kita praktekkan yang hari ini itu Masquerade yang sederhana. Sosnat Masquerade secara otomatis akan mengganti IP lokal menjadi salah satu IP yang ada di interface publik, interface out ya. Interface publik ini interface out. Digunakan bila koneksi WAN di gateway merupakan IP dinamis, bisa juga digunakan untuk IP statis yang IP-nya cuma satu ya. Ini di Masquerade. Jadi IP lokal di Masquerade ke luar. Sedangkan Sosnat hampir sama dengan Masquerade, namun Sosnat dapat memilih pada saat keluar IP apa yang digunakan. Digunakan bila gateway mendapatkan IP statis dari ISP atau terdapat lebih dari satu IP publik yang digunakan. Nah ini ya. Untuk Destinat nggak kita pelajari hari ini. Insya Allah nanti habis UTS ya. Kita akan pelajari. Kita sekarang praktek. Suara saya masih kedengaran di sana? Kedengaran Bapak. Oke ya. Saya itu jam 4, tapi nggak apa-apa nanti molor. Jam 4 itu ada webinar soalnya. Ini saya coba praktekkan dulu ya, supaya Anda ada modal untuk praktek NAT dan filter. Kita punya skenario jaringan yang akan kita praktekkan seperti ini di Classroom. Nanti akan saya buatkan video ya. Tadi saya belum sempat, nanti saya upload di Classroom. Jadi saya buatkan videonya sehingga Anda tinggal meniru praktikumnya. Atau kalau Anda sudah mampu dari penjelasan saya ya langsung aja Anda praktek. Kita punya skenario seperti ini. Jadi ini ada router ya, terus terhubung ke internet pakai switch atau tidak terserah Anda ya. Di sini contohnya pakai switch. Terus di sharing ke lokal sini ya. Ke PC1 dan PC2. Ini menggunakan NAT Masquerade. Jadi kita praktek menggunakan NAT Masquerade. Bagi yang sudah ikut Jarkom kemarin, ini hal cuma ngulang ya untuk NAT-nya. Terus berikutnya kita akan membuat filter ya, filter. PC2 ini nggak boleh berinternetan. Filter PC2 ini tidak boleh ngeping ke router. PC2 ini tidak boleh ngeping ke internet, umpamanya seperti itu ya. Jadi ini yang PC2 ini semuanya dilarang nanti. Ya, bagaimana caranya melarang dia berinternetan dan sebagainya. Normalnya ketika di NAT itu semuanya langsung bisa berinternetan, tapi nanti kita tambahi filter ya supaya PC2 ini tidak bisa melakukan. Oke, kita akan buka chemistry. Chemistry saya buka. Sama saya buka VirtualBox sekalian supaya nanti kalau ada error itu ketahuan ya. VirtualBox saya juga saya buka. Oke. Seperti ini. Oke. Kita namai firewall, terserah Anda sih ini, nama aja ya. Oke. Saya menambahkan router ya. Itu otomatis clone nanti Anda lihat. Makanya kadang-kadang error itu ya ininya nyantol yang di
VirtualBox-nya nyantol, nanti harus dihapus manual kalau ada yang error ya. Supaya Anda tahu ternyata Genestri itu nyambungnya ke VirtualBox ya. VirtualBox di sini otomatis nge-clone. Jadi nge-clone-nya itu dibantu sama si Genestri-nya ya. Kita butuh 2 PC. Oke, nanti ke create ini nge-clone sendiri PC 1, terus ini PC 2. Untuk suite itu nggak nyambung ke VirtualBox ya. Nyambung itu image-nya OS-nya aja ya. Kita tambahkan switch di atas, oke. Terus switch di bawahnya, oke. Terus kita tambahkan cloud 1 di atas, cloud atau internet ya. Kita namai, kita rubah boleh atau tetap ya nggak apa-apa ya. Kita rubah ISP gitu aja ya. Terserah Anda. Kita sekarang sambungkan. Kita rapikan dulu. Kita rapikan turun sedikit. Kita sambungkan semuanya. Saya sambungkan cloud-nya ke WiFi ku ya. Terus router 1 saya sambungkan ke ETH0. Terus berikutnya yang ke bawah ke ETH1 ya. Baru switch ke ini. Oke. Sekarang kita running dulu. Nah, ini nunggu sekitar 1 menitan, tergantung seberapa cepat komputer Anda ya. Kita tunggu sampai routernya jalan ya. Kita punya kepentingan terhadap router karena routernya itu harus di bridge ya. Di bridge dengan WiFi. WiFi Anda yang di rumah atau kalau Anda pakai LAN ya LAN ya. Nah, ini router saya masih proses ya. Oke, routernya sudah selesai. Kita berkepentingan bahwa router interface 1 ya yang menghadap ke ISP itu kita bridge. Di sini ISP-nya kebetulan saya di rumah ya ini. Itu ISP-nya adalah WiFi di rumah saya. Itu ada DHCP-nya ya. Kita kepingin mendapatkan IP DHCP. Dan syarat untuk terhubung ke ISP atau WiFi di rumah saya harus nge-bridge jaringan interface dari routernya. Kita ke VirtualBox di sini ya. Kita klik setting. Di bagian network, ini semuanya networknya itu tunnel ya. Defaultnya Genestri itu tunnel semuanya. Kita punya kepentingan membypass untuk interface 1 itu tidak VPN atau tunnel, tetapi ke bridge ya. Saya bridge-kan dengan wireless saya. Karena ini saya rubah, MikroTik itu biasanya error ya. Biasanya untuk awal-awal kalau kita rubah itu kadang-kadang error karena dia dipaksa berubah interface-nya kayak apa ya? Dipaksa ganti LAN card posisi hidup gitu ya. Kadang-kadang dia itu error.
Saya coba oke, sekarang error enggak? Nah, ini error kelihatannya. Nggak apa-apa, ini error. Ya, error kita start ulang. Kalau error supaya dia ini kan kayak apa ya? Halt. Apa ya? Dipaksa apa? Berhenti gitu ya. Kita start ulang aja, nggak apa-apa, supaya dia berubah ya. Oke, sekarang kita start. Saya lihat lagi settingannya, apakah benar. Networknya ini harus dirubah ke tadi ya, ke bridge dulu. Saya dipastikan ke bridge ya. Ini pasti ke bridge. Nah, ini sudah adapter satunya ini sudah ke bridge, yang lainnya. Oh alah, saya tadi salah, interface-nya salah ya. Yang dua yang saya bridge ya, yang dua ini saya kembalikan aja. Harusnya PC adapter satu saja yang ke bridge. Network adapter duanya ini salah. Ini ke waduh, error ini ya. Sebentar. Generic driver. Oke, kita kembalikan ke sini ya. Aduh, kok keliru. Saya salah ini ya. Yang dirubah itu adapter satunya saja. Network. Generic adapter satunya ini baru yang bridge. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Adapter satunya yang bridge ke WiFi. Kita start sekarang. Klik kanan, start normal. Kita tunggu mikrotiknya untuk start kembali. Oke, mikrotik sudah siap. Kita ke PC1 ya untuk konfigur. Kita gunakan PC1 untuk konfigur dari routernya. Oke, ini mikrotik. Kita pasang DHCP client di interface 1 ya. Interface 1 dari router supaya bisa terhubung ke internet atau ISP. IP DHCP client kita pasang di Ether 1 yaitu DHCP client ya. Harusnya dapat IP ya. Nah, ini sudah dapat IP. Berarti sekarang router ini menggunakan interface 1 ya. Sudah terhubung ke internet. Ping 8888. Nah, sudah nyambung. Ping Google Go ID. Sudah nyambung ya. Supaya internet ini bisa disalurkan menggunakan interface 2, maka interface 2 harus dijadikan gateway. IP address di interface 2 kita sesuai gambar yang ada di sini ya. Di sini tadi ini ya. Gateway-nya adalah 192.168.1.254/24. 192.168.1.254/24. Kita pasang di interface Ether 2. Oke. Terus berikutnya jangan lupa router ini DNS-nya di allow supaya apa? Router ini atau gateway ini bisa digunakan sebagai DNS server. Oke.
Sekarang kita setting di PC1 untuk IP-nya ya. Kita pasang di sini 192.168.1.192.168.1.254 gateway-nya, dan DNS-nya adalah gateway juga karena sudah kita load 192.168.1.254. Oke. PC1 sudah selesai, sekarang kita ke PC2. Kita kasih IP 192.168.1.2, 192.168 gateway-nya 1.254. DNS-nya 192.168.1.254. Oke, sudah selesai. Sekarang kita buktikan di PC1 ya. PC1 ini bisa ngeping ke Google. Ternyata nggak bisa nyambung ya. Ping 88 pun nggak bisa nyambung. Kira-kira apa penyebabnya? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu kenapa PC klien tidak bisa ngeping ke Google? Padahal router tadi bisa ngeping ke Google. Ngeping ke 888 bisa ya. Tapi ini kok nggak bisa? Ya, silakan. Mungkin firewall-nya Pak belum disetting. Soal apa? Apa yang belum disetting? Di bagian NAT biasanya di MySQL itu. Oke ya. Jadi belum di IP interface 1 belum di-share ke IP interface 2 ya, belum di masquerade ya, belum di NAT. Jadi harus di NAT-kan ya supaya bisa dipakai. Baik, kita kembali ke sini ya. Kita masuk ke IP firewall NAT. Nah, chain-nya di sini ada dua ya. Seperti yang saya katakan tadi ada source NAT sama destination NAT. Kita fokus ke source NAT ya. Ke source NAT out interface-nya Ether 1. Action-nya di sini ada masquerade ya, ada masquerade. Sebenarnya sama ada source NAT. Ya, kita fokus ke masquerade saja. Oke. Sudah selesai. Sekarang harusnya ini bisa ngeping ya. Sudah bisa ngeping Google juga harusnya bisa. Oke, bisa. Sekarang PC2. PC2 juga sama. Ping 8888. Oke. Ping Google. Oke ya. Kalau sekarang kita buktikan ya, kita buktikan pakai browser. Google ID. Ya, bisa internetan ya. Nah, sekarang karena kita belajar tentang filter ya. Sekarang kita tentukan bahwa PC2 ini nggak bisa ke internet. Bagaimana caranya? Ditambahkan di filter di sini. Jika chain-nya forward dan source address-nya adalah 192.168.1 dan protokolnya adalah TCP, sedangkan destination-nya NAT-nya adalah 80 dan 443. Berarti HTTP sama HTTPS ya. Action-nya adalah drop. Oke. Sekarang kalau kita buka Google, apakah masih bisa buka sekarang? Google ini HTTPS ya. HTTPS nggak bisa. Mikrotik.com itu HTTP. Mikrotik.com itu HTTP. Kita buka, bisa nggak? Kita sambil tunggu, kita buktikan PC1 masih normal ya. PC1 harusnya bisa. Karena PC1 nggak diblokir. Google.
PC1 normal ya. Mikrotik.com juga normal. Oke ya, berarti sudah berhasil. Cuma kalau kita ngeping 88 atau Google ID tembus ya. 88 tembus ya. Kenapa? Karena yang diblokir tadi protokol TCP port 80 sama 443 saja. Sedangkan ICMP nggak diblokir. Ya kan? Oke, untuk keluar ngepingnya boleh ya. Sekarang ngeping ke router. Ping router itu routernya adalah 192, gateway-nya ya, 168.1.254. Ke router juga boleh 254. Kita kepengen bahwa PC2 ini nggak boleh ngeping router, tapi boleh ngeping keluar. Boleh ngeping keluar, tapi nggak boleh ngeping ke router. Ya. Bagaimana caranya? Kita tambahkan chain di bawahnya, ya. Chain input, source address-nya sama 192.168.1.2. Ini protokolnya ICMP. Action-nya adalah drop. Nah, sekarang kita buktikan PC2 nggak bisa ngeping ke router. Nah, ini nggak bisa router. Nggak diizinkan. Ngeping ya. Tapi kalau ngeping keluar, keluarkan forward. Itu tembus masih ya. Ya, tembus ya. Kalau kita cek PC1, ngeping ke router ya masih tembus karena PC1 nggak diblokir. 192.1.254. Nah, masih tembus ya. Seperti itu. Jadi kita sudah mempelajari filter input dan forward ya, blokir. Kalau sekarang dari routernya ping ke 88. Bisa. Ping ke Google. Bisa. Nah, ini pingnya dari router ya. Kalau ngeping router keluar itu namanya out. Sekarang router itu nggak boleh ngeping keluar. Bagaimana caranya? Tambah aja di sini general ICMP di sini ICMP. Ini chainnya output ya. Actionnya adalah drop. Maka router ini kalau ngeping keluar harusnya nggak bisa, harusnya ya. Masih bisa ya? Kok bisa ya? Saya tadi ada kesalahan. Tadi masih forward, Pak. Oh, masih forward ya? Belum itu ya? Oh iya, kok perasaan sudah tak rubah, salah ngeklik output ya. Oke, sekarang kita coba ping. Kalau dari router keluar itu adalah output ya. Kok masih tembus? Output action. Oh, protokol keliru, ICMP ya. Maaf. Kurang jeli. Kita pastikan ini ICMP dan out ya, out. Oke. Nah, paket reject. Nggak bisa. Inilah dasar filtering ya. Ini harus Anda pahami dulu. Anda pahami, saya nggak akan jauh-jauh karena nanti praktikum berikutnya itu terus menerus menyambung menggunakan firewall ini ya, termasuk bagaimana nanti menggunakan destinat, terus menggunakan menangkal DOS, DDoS ya, dan seterusnya ya, semuanya nanti pakai ini. Jadi ini basic, silakan Anda pelajari sampai paham ya.
Karena kalau basicnya Anda nggak kuat, nanti praktikum berikutnya akan semakin berat. Saya rasa itu ya. Saya nggak bisa lama-lama karena ada webinar, sebenarnya sudah mulai jam 4 tadi. Silakan ini dipraktekkan ya. Kalau Anda sudah paham, langsung praktekkan. Kalau nggak paham, berarti tunggu video dari saya. Saya belum buat video. Jadi intinya tadi membuat prakteknya itu membuat NAT. Di sini ya, NAT untuk sharing internet, terus filter. Filter di sini ada filter forward untuk blokir PC2 ke browsing ke internet. Terus memblokir PC2 untuk tidak bisa ngeping ke router, dan yang terakhir adalah router tidak bisa ngeping keluar. Saya rasa itu sementara nggak ada tanya jawab dulu ya, karena saya kebetulan keburu ini. Silakan dipraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.